Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emil Nur Salam di channel yang sangat populer saat ini. Assalamualaikum semua teman-teman. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahu lazim. Oke teman-teman, tadi itu video dari seorang pendusta dari klan Ba'alawi ya, yang menceritakan tentang dewa mereka, kakek mereka, Tuhan mereka, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Nah, gitulah namanya, Faqih Muqaddam gitulah. Entah apapun namanya itu. Jadi yang selama ini Faqih Muqaddam ini adalah dewa bagi para habaib, Tuhan bagi para habaib. Dan kita mau membahas tentang kesesatannya. Kesesatan Faqih Muqaddam ini kita bahas supaya tahu kita kenapa habaib klan Ba'alawi sekarang ini sesat semua. Ya karena dari dewa mereka, dari Tuhan mereka, dari kakek mereka, yaitu si Faqih Muqaddam, Al-Muqaddam, Al-Faqih Muqaddam gitulah. Nah, tadi kan sudah jelas dikatakan sama si salah satu cicitnya, si Mudor. Dia mengatakan bahwa kedudukan Faqih Muqaddam di antara semua wali Allah seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Itu bahasanya. Jadi kita ulangi. Kata si Mudor tadi di video tadi, kedudukan Faqih Muqaddam di antara semua wali Allah seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi-nabi Allah. Nah, sebenarnya di sini letak kesesatannya. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa para nabi itu juga wali Allah. Para nabi itu walinya Allah. Ya, ingat, para nabi itu walinya Allah. Kenapa dibilang walinya Allah? Karena nabi itulah yang turun ke bumi atau yang menyampaikan risalah-risalah atau perkataan-perkataan Allah kepada umat. Makanya para nabi itu adalah walinya Allah, para wali Allah, kekasih Allah. Nah, sementara Nabi Muhammad, kedudukan Nabi Muhammad itulah kedudukan kekasih Allah yang tidak ada bisa mensejajarkannya. Satu pun gak ada yang bisa mensejajarkan Nabi Muhammad yang disaksikan para nabi. Gak ada yang bisa mensejajarkannya. Kenapa? Karena para nabi itu menyaksikan Nabi Muhammad, menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad. Ketika para nabi itu masuk Islam, bersahadat, dia menyaksikan, para nabi menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad. Nah, maka kedudukan Nabi Muhammad di sini tidak bisa disejajarkan dengan para nabi lainnya, dengan para wali lainnya. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad bin Abdullah ya. Karena para nabi menyaksikan Allah dan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad bin Abdullah tidak ada. Belum lahir. Bahkan Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad Islam bersahadat itu menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad. Nah, itu jadi di situ logikanya. Sehingga Nabi Muhammad di sini bukanlah Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad yang disaksikan para nabi itu bukan Nabi Muhammad bin Abdullah, bukan. Nah, lantas si Faqih Al-Muqaddam mensejajarkan dirinya seperti Nabi Muhammad kekasih Allah. Di situ letak kesesatannya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mensejajarkan kekasih Allah, Nabi Muhammad. Karena yang bisa menyaksikan Allah tuh ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi para nabi itu ketika menyaksikan Allah, berjumpa dengan Allah, termasuk para wali Allah, itu melalui Nabi Muhammad. Jika tidak ada Nabi Muhammad tidak bisa. Bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, Nabi Muhammad bin Abdullah
menyaksikan Allah, berjumpa dengan Allah melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad yang disaksikannya, gitu loh. Makanya disinilah letak kesesatan Faqih Al-Muqaddam, Al-Faqih Muqaddam yang mensejajarkan dirinya seperti kekasih Allah. Jadi artinya semua para wali Allah itu di bawah dialah, lebih rendah dari dirinya. Itu maksud si Faqih Al-Muqaddam nih, semua para wali Allah itu lebih rendah dari dirinya. Jadi para wali ini kalau mau berjumpa Tuhannya melalui si Faqih Al-Muqaddam. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Makanya di sini letak kesesatan Faqih Al-Muqaddam. Sebenarnya banyak lagi kesesatannya. Kita belum bongkar aja semua. Tapi intinya ketika menjadikan si Faqih Al-Muqaddam ini dewa, Tuhan, kakek mereka, maka secucut cicit anaknya semua tersesat. Makanya sampai sekarang tuh tersesat, ya sesat, banyak jadi PKI, jadi pemberontak, tukang caci maki, tukang zina, pembunuh, tukang aniaya, macam lah. Memang itulah keturunan Faqih Al-Muqaddam, sesat semua. Faqih Muqaddam bukan keturunan Nabi Muhammad. Bukan keturunan Nabi Muhammad. Termasuk para habaib, bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Siapapun orangnya, kita akan bertanggungjawabkan bahwa sesungguhnya klan Ba'alawi habaib bukan keturunan Nabi Muhammad, termasuk si Faqih Al-Muqaddam, Al-Faqih Muqaddam. Bukan. Karena si Al-Faqih Muqaddam sendiri sesat. Faqih Al-Muqaddam yang mereka anggap ilmunya tinggi, yang dia 70 kali satu hari, yang dianggap tinggi, itu aja sesat. Apalagi anak cucunya. Oke teman-teman, tadi ada gangguan sedikit, ada ayam. Dia mengganggu pikiran kita. Tapi intinya beginilah. Apapun ceritanya, klan Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Dan mereka, satupun para klan Ba'alawi tidak ada ilmunya, tidak ada yang mewarisi ilmunya para nabi, tidak ada. Boleh kita buktikan itu. Kita praktekkan, silahkan. Di hadapan kita, di hadapan orang banyak, kita praktekkan bahwa memang ilmu mereka itu ilmu pewarisan dari para nabi. Kita boleh buktikan itu. Boleh kita adu. Boleh kita buktikan. Karena selama ini kan mereka selalu mendewa-dewakan Al-Faqih Muqaddam itu. Ternyata Al-Faqih Muqaddam itu sesat. Sampai turun ke bawahnya sampai sekarang itu sesat. Makanya banyaknya di PKI, pemberontak, antek Belanda dan macam lah. Tak mampu lagi saya menyebutkannya. Lihat sajalah semua di link media sosial, jejak digitalnya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Juga sebarkan video ini supaya sampai kepada seluruh klan Ba'alawi habaib, ya, supaya sampai kepada mereka. Saya yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad, termasuk Al-Faqih Muqaddam. Kita boleh buktikan ilmunya. Apakah ilmunya dari pewaris para nabi-nabi? Kita boleh buktikan di hadapan orang banyak, di hadapan umum. Boleh kita buktikan. Ya. Tolong disampaikan, sebarkan, biar sampai semuanya. Karena sudah terlalu lama mereka menipu, mendustai, memperbudak umat. Binatang semua itu. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.